Imam Al-Bukhari, sebuah nama besar dan tidak asing didengar dalam dunia Islam, khususnya dalam ilmu hadis. Penulis kitab yang paling sahih yang diyakini setelah kitab Al-Quran, yakni kitab Sahih Al-Bukhari. Nama lengkap diri beliau, Imam Bukhari, adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari Al-Ja'fi. Beliau Al-Imam Bukhari lahir seusai dilaksanakannya sholat Jumat, yakni pada tanggal 13 Syawal tahun 194 Hijriah atau tahun 810 Masehi di kota Bukhara. Ayahnya merupakan seorang pedagang yang kaya dan juga seorang mu'alim yang sangat mencintai hadis. Dan dari sinilah, dari sang ayahlah, kecintaan kepada ilmu diwariskan kepada Al-Imam Bukhari. Sejak masih kecil, Al-Imam Bukhari ini sudah menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Ia mulai menghafalkan hadis, kemudian belajar kepada syekh besar yakni Syekh Ad-Dakhili, yang kemudian semakin beranjaknya usia, Imam Bukhari lalu menempuh perjalanan yang jauh untuk menuntut ilmu ke berbagai kota-kota besar seperti kota Mekah, kota Baghdad, ada kota Kufah, kota Basrah, Mesir, hingga ke daerah Damaskus. Dalam perjalanan menuntut ilmunya inilah dia, Al-Imam Bukhari, dikenal memiliki kekuatan hafalan yang sangat luar biasa. Pada usia 18 tahun, Al-Imam Al-Bukhari ini sudah mulai menulis kitab yang diberi judul dengan nama Sahih Al-Bukhari. Nama ini ditulis dan dipilih berdasarkan saran dari gurunya, yakni Imam Ishaq bin Rahawai, dan juga berdasarkan dari mimpinya yang bertemu dengan Rasulullah SAW, di mana dalam mimpinya tersebut Imam Al-Bukhari ini sedang melindungi sang Rasulullah dengan kipas. Nah, hal ini jika ditafsirkan itu bermaknakan dengan Al-Imam Bukhari yang akan melindungi hadis-hadis Rasulullah dari para pendusta. Namun, meskipun hidupnya ini sangat berkelimpahan berkah, hidup Al-Bukhari juga tidak luput dari yang namanya berbagai ujian dan juga cobaan dalam hidup. Seperti di akhir hayatnya, beliau Imam Bukhari bahkan pernah mendapatkan fitnah yang sangat besar disebabkan dari pendapatnya mengenai lafal Al-Quran, di mana beliau Al-Imam Bukhari ini menyatakan bahwa pelafalan manusia terhadap Al-Quran termasuk perbuatan manusia. Semua perbuatan manusia adalah makhluk. Pertanyaan dan pendapatnya ini banyak sekali yang menyalahartikan, yang kemudian ini menyebabkan beliau Imam Bukhari diusir dari kota Naisabur dan juga kota kelahirannya, kota Bukhara. Singkat cerita, Al-Imam Bukhari akhirnya memilih untuk mengasingkan diri di daerah terpencil perdesaan yang bernama Khartang. Daerah ini terletak di dekat Samarkand, dan di sanalah beliau juga wafat. Tepatnya pada saat malam Idul Fitri pada tahun 256 Hijriah atau pada tahun 270 Masehi. Beliau Imam Bukhari wafat setelah beliau berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nyawanya dicabut
karena dia merasakan sakit yang sangat daripada fitnah yang dialami oleh Imam Bukhari. Warisan ilmu dari beliau Imam Bukhari tetap hidup dan namanya akan tetap harum hingga saat nanti tiba. Kitab-kitab karya beliau, khususnya kitab Sahih Al-Bukhari, akan tetap menjadi sumber hadis yang paling utama dan juga sumber rujukan utama dalam hukum Islam, khususnya bagi umat muslim. Sosok dari Imam Bukhari akan selalu senantiasa dikenang sebagai sosok imam hadis terbesar terkenal sepanjang masa.